اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, kembali kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa dalam kajian beliau tentang perangkat kesadaran. Pada episode yang lalu beliau menjelaskan bahwa perangkat kesadaran ada 4. Pertama tentang sudur, kedua tentang fuad, ketiga tentang kalbu, dan yang terakhir beliau akan menjelaskan tentang apa Pak Ustadz? Tentang lubun. Untuk itu, pemirsa yang budiman, mari kita dengarkan bersama penjelasan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat dan serta ridha Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan tema ini saya akan menjelaskan satu kata lagi, yaitu tentang lubun yang biasa kita kenal dengan albab. Nah, lubun di dalam bahasa Arab ini mungkin bisa bermakna intisari atau bagian yang terpenting, bisa juga kecerdasan, akal. Nah, ada juga kata albab ini dengan akar kata yang berbeda, dia bermakna pintu. Albab. Nah, tapi dalam kesempatan ini kita pengen melihat makna lub yang disebut Allah dengan menggunakan kata ulul albab, yang sering kita terjemahkan dengan kata orang-orang yang berakal, orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, pada tema-tema yang lalu kita sudah membahas perangkat kesadaran, yaitu sebagaimana yang disebutkan tadi. Yang pertama sudur, yang kedua fuad, yang ketiga qalbu. Nah, ketiga perangkat inilah yang dapat menghasilkan manusia memiliki pengetahuan. Dengan pengetahuan itu berkembanglah segala macam ilmu pengetahuan. Dengan pengetahuan itu juga berkembanglah segala macam sains dan teknologi, sebagaimana kita lihat pada perkembangan kebudayaan manusia dari dulu hingga sekarang dan mungkin pada masa depan. Nah, dengan makna yang saya katakan tadi, berarti yang dimaksud dengan albab ini, al-lub ini, yang disebut dengan al-lub ini adalah kemampuan untuk mencari intisari, untuk mengambil bagian-bagian yang terpenting, untuk menyimpulkan segala hal yang dalam konteks kesadaran ini, apa yang sudah dihasilkan oleh sudur, apa yang dihasilkan oleh fuad, apa yang dihasilkan oleh kalbu. Nah, kemampuan yang menggabungkan ke seluruh perangkat kesadaran inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai orang yang ulul albab. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah Ali Imran ayat 7, Allah berfirman, "Wa ma yazzakkaru illa ulul albab." Dan tidaklah orang yang berzikir itu melainkan orang yang ulul albab. Nah, apa itu ulul albab? Kita dapat melihat lagi misalnya di
Ali Imran ayat 190, 191. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liulil albab." Sungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan adanya perbedaan ada perbedaan malam dan siang, dan semua itu Allah katakan la ayatul liulil albab. Itu untuk tanda-tanda, untuk simbol-simbol bagi orang-orang yang memahami, yang makna seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang ulul albab. Nah, terus dilanjutkan di ayat 191, apa itu ulul albab? Nah, ini Allah memberikan kriteria. Pertama Allah katakan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi yang pertama orang yang berzikir. Nanti makna zikir pada kesempatan lain secara luas dan kita diskusikan. Itu pertama orang yang berzikir. Wa yatafakkaru ma fi khalqis samawati wal ard. Dan selalu berpikir tentang apa? Tentang penciptaan alam semesta ini. Sehingga hasil daripada yang tadi saya katakan makna intisari, bagian-bagian terpenting yang bisa merangkum itu Allah katakan hasilnya, sehingga orang yang tadi berzikir dan berpikir itu mereka mampu mengatakan bahwa oh sebenarnya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Segala yang kamu ciptakan ini sebenarnya bukanlah hal yang batil, bukanlah hal yang sia-sia. Nah, ini yang ciri-ciri orang ulul albab. Nah, kalau kita lihat lagi ayat lain, ciri-ciri orang ulul albab ini di surah Ar-Ra'd, kita dapat lihat di surah Ar-Ra'd ayat 20 dan 21. Nah, di sini Allah mengatakan ciri-cirinya itu adalah orang alladzina yufuna bi ahdillah, adalah yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah. Nah, ini kriteria yang ketiga. Dan orang yang mana lagi? Orang yang wala yang kudu nal mitsaq, dan orang-orang yang tidak merusak, orang-orang yang tidak merusak janji Allah. Nah, selanjutnya dikatakan juga, selanjutnya tadi adalah yaitu ayat Ar-Ra'd 21 itu Allah mengatakan wallazina yasiluna orang-orang yang menghubungkan, orang-orang yang membuka akses kepada apa? Kepada ma'amrullah, pada apa-apa yang diperintahkan Allah, ma'amrullah bihi, pada yang diperintahkan oleh Allah, untuk apa? An yusala, yang agar itu dihubungkan. Jadi kalau kita lihat makna daripada orang-orang yang memiliki lub ini, yang disebut Allah sebagai ulil albab ini, adalah orang-orang yang mampu merangkum, orang-orang yang mampu mengintisarikan segala ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh perangkat kesadaran yang sudah kita bahas, dari sudur, dari fuad, dan dari kalbu. Artinya dia juga dengan perasaan, dia juga dengan nalar, dia juga dengan kalbu, dengan otak intelektualnya. Nah, satu kesatuan, integrated kesatuan inilah yang disebut dengan ulul albab. Nah, jadi kalau kita lihat orang-orang, apa bedanya dengan kita sering mendengar dengan Allah mengatakan ulul ilmu. Nah, ini ada beda antara ulul ilmu dan ulul albab. Orang yang ulul ilmu belum tentu dia ulul albab. Orang yang ulul albab pasti dia orang yang ulul ilmu. Nah, ini beda daripada dua perkataan itu. Jadi kesimpulannya benar. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema ini,
orang-orang yang ulul albab itu orang yang mampu mencari, merangkum intisari dari bagian-bagian yang terpenting menjadi satu kesatuan sebagai hasil daripada kerja sudur, fuad, dan kalbu. Nah, oleh sebab itu juga misalnya beberapa waktu yang lalu kita pernah membaca atau melihat tentang tafsir tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Quraisy Shihab dengan 15 jilid yang lebar itu. Nah, itu dibuat rangkuman. Nah, itu beliau judulnya itu sebagai Al-Lubab. Nah, artinya kesimpulan-kesimpulan daripada apa yang sudah ditafsirkan oleh Quraisy Shihab. Jadi makna inilah yang dapat kita pahami, untuk menghubungkan antara sudur, fuad, qalbu, dan albab, al-lub. Saya kira hanya itu yang dapat disampaikan dengan waktu yang singkat ini. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa di mana saja Anda berada. Kajian-kajian beliau tentang perangkat kesadaran telah selesai. Bahwa untuk kajian-kajian selanjutnya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.